Dalam sidang tahunan Himpuni di Samarinda, Kalimantan Timur, perguruan tinggi negeri se-Indonesia yang tergabung dalam Perhimpunan Organisasi Alumni PTN Indonesia mendeklarasikan dukungan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu bukti keseriusan Himpuni dalam dukungannya terhadap pembangunan IKN, sidang tahunan Himpuni 2023 ditetapkan di Kalimantan Timur. Gelaran sidang tahunan ini merupakan yang pertama di Indonesia, sehingga hal ini menjadi sejarah bagi Samarinda khususnya dan Provinsi Kaltim umumnya karena langsung disepakati digelar di daerah ini sebagai dampak positif dari pemindahan IKN. Bahkan rombongan Himpuni seluruh Indonesia akan mengunjungi titik nol Nusantara serta sejumlah kawasan di IKN untuk melihat langsung perkembangan pembangunan di IKN, termasuk melihat sisi tertentu sebagai bahan masukan untuk pembangunan IKN. Sebelum sidang tahunan berlangsung, Himpuni juga membuat diskusi panel yang dihadiri oleh Sylvia Halim selaku Deputi Otorita IKN, Bagong Suyanto selaku Guru Besar Sosiologi FISIP Unair Mata Kuliah Kemiskinan dan Ketertinggalan, sementara Dodik Ridho Nurrohmat selaku Guru Besar Kebijakan Kehutanan IPB. Menurut Irawati Hermawan sebagai Sekjen Presidium Himpuni yang juga alumni Unpad Bandung, keseriusan Himpuni dalam pembangunan IKN ini tidak boleh ditawar. Untuk itu butuh kajian keilmuan secara akademik lebih dalam. Di beberapa macam agenda tentunya, yang terpenting dua diantaranya adalah yang pertama berdasarkan para pembicara hari ini, yaitu Prof. Dodik, kemudian Prof. Bagong, dan Ibu Sylvida dari IKN. Kami akan membahas mengenai rekomendasi dari Himpuni kepada pengembangan IKN. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua agenda yang akan kami bahas adalah kami ingin membantu IKN dalam mempersiapkan human resources atau sumber daya manusia. Salah satunya dengan mendirikan Universitas Himpuni berkolaborasi dengan UNOL, Universitas Burawarman. Jadi Himpuni mendukung IKN, pemindahan ibu kota negara, dan kami akan membuat semacam Center of Excellence untuk mendukung berbagai aspek yang dibutuhkan oleh IKN. Sementara itu, sejumlah peserta dari berbagai alumni di seluruh perguruan tinggi negeri se-Indonesia memiliki harapan dan masukan dalam bentuk dukungan terkait pembangunan IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur. Satu, tentu kita mendukung untuk percepatan progres IKN. Yang kedua, memastikan bahwa IKN pembangunannya berkelanjutan. 2024 sudah bisa dipakai untuk upacara Hari Kemerdekaan. Yang ketiga, semua pihak harus mendukung dan mensupport penuh. Dan yang paling penting adalah penglibatan dan keterlibatan masyarakat Kalimantan harus menjadi subjek, tidak hanya menjadi objek. Mereka harus diposisikan di posisi yang terhormat, berperan aktif dan komprehensif di segala bidang. Gitu. Serta yang terpenting juga tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup yang ada di wilayah IKN. Gitu. Yang pasti Himpuni harus semakin besar karena kolaborasi dan persatuan dari alumni perguruan tinggi negeri akan sangat bisa mewarnai kehidupan pembangunan dan peradaban bangsa Indonesia. Seperti itu. Kita sama-sama milenial itu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif gitu untuk di IKN ini gitu, karena kita bersama-sama membangun ibu kota negara. Jangan sampai yang sudah terjadi di ibu kota sebelumnya itu terjadi juga di sini gitu. Jadi kesenjangannya seperti apa, kesejahteraannya seperti apa. Kita ingin dari Himpuni ini ada keterlibatan dari milenial ya gitu, karena kita juga dari milenial ada ide-ide yang mungkin selama ini kurang didengar gitu, karena kan selama ini kita biasanya pakai pakar, staf ahli yang memang sudah umurnya sudah jauh berbeda gitu. Jadi karena kita dari milenial itu kurang didengar, jadi ya kebanyakan ya udah menjadi pasif aja gitu. Hasil sidang Himpuni berupa rekomendasi-rekomendasi pendukung perpindahan ibu kota negara diharapkan akan memberikan pengaruh baik bagi perkembangan pembangunan IKN ke depan, serta meningkatkan keterlibatan milenial dan masyarakat lokal Kalimantan Timur. Talita Nabila, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur.